Halo, apa kabar pendengar setia? Drama Channel Horor akan selalu menemani Anda dengan cerita-cerita horor yang mengasihkan. Namun sebelumnya jangan lupa, klik subscribe, like, dan share. Biar channel drama horor selalu memberikan cerita-cerita horor yang lebih menarik. Kali ini channel drama horor akan menceritakan cerita horor yang berjudul Bayang Pulang. Selamat mendengarkan. Diceritakan rumah kosong yang bergaya lama. Rumah itu terlihat angker dengan cat yang mengelupas dan taman yang liar. Langit mendung, suasana senja. Ketika itu ada seorang laki-laki. Sebut saja namanya Bayu, berusia 20 tahun. Mendekati rumah itu dengan langkah ragu-ragu. Dia mengenakan ransel. Dia berdiri di depan pagar, melihat rumah dengan perasaan campur aduk. Waktu itu, suasana sangat sunyi. Angin berdesir pelan, lalu Bayu berkata, "Aku benci rumah ini. Tapi kata orang tuaku, ini warisan aku yang terakhir. Mau tidak mau ya harus kutempati." Sore itu, pada bayangan Bayu di dinding. Di sini keanehan dimulai saat Bayu berhenti. Bayangan itu tidak langsung berhenti. Lengannya masih bergerak sedikit, seperti orang yang meregangkan badan setelah lama terkurung. Bayu tidak menyadarinya. Dia membuka jendela untuk mengusir udara pengap saat dia membungkuk. Bayangannya di dinding justru berdiri tegak. Kepala bayangan itu menoleh ke arah Bayu. Lalu Bayu berkata, rasanya aneh, seperti ada yang mengawasiku. Ketika itu, malam tiba. Bayu duduk di lantai ruang tamu, hanya diterangi oleh lentera. Dia mencoba untuk tidur, bayangannya dari lentera terpantul di dinding belakangnya, besar dan bergoyang-goyang. Lalu, Bayu tertidur. Bayangannya perlahan merayap mendekati tubuhnya yang tertidur. Jari-jari bayangan itu hampir menyentuh rambut Bayu. Bayu terbangun terkejut, merasa ada yang dingin. Dia menyalakan senter ponselnya dan menyorot ke sekeliling. Bayu berkata, "Hah, tidak ada apa-apa." Tapi ketika sorot senter mengenai dinding, bayangannya menghilang. Bayu melihat jam tangannya, waktu tertuju hampir tengah malam. Suara jam tangan Bayu terdengar berdetak, angin malam menderu, nafas Bayu memburu saat terbangun. Di sini Bayu mulai ketakutan. Dia melihat sosok aneh di dinding. Bayu berdiri dan berteriak, "Hei, siapa itu di sana?" Tiba-tiba, bayangannya muncul lagi di dinding tanpa sumber cahaya yang jelas. Bayangan itu sekarang berdiri sendiri, menghadap Bayu. Bayangan itu mengangkat tangannya, persis seperti Bayu, tapi ketika Bayu menurunkan tangannya, bayangan itu tetap mengangkat tangannya, seolah mengacungkan sesuatu. Badan Bayu gemetar, dia mengambil pisau dari dapur. Bayangan itu di dinding melakukan hal yang sama. Dengan panik, Bayu berlari menuju pintu depan. Tapi bayangan itu bergerak lebih cepat, menyelinap di sepanjang dinding dan menghalangi pintu keluar, membentuk figur hitam yang tinggi dan menakutkan. Dengan rasa takut, Bayu mencoba untuk bicara. "Hei, siapa di sana?" "Siapa di sana?" Wajah Bayu sangat penuh dengan keringat dan ketakutan, lalu dia melihat ke sekeliling dan mencari jalan keluar. Matanya tertuju pada lentera. Dengan gerakan cepat, dia mengambil lentera dan smash. Dia melemparkan lentera ke dinding, memecahkannya. Ruangan menjadi gelap gulita. Nafas Bayu terasa sesak dalam kegelapan. Dia pikir dia aman. Lalu, dari sudut ruangan yang paling gelap, sesuatu bergerak. Sebuah bayangan, lebih pekat dari kegelapan sekitarnya, mulai merangkak keluar. Itu bukan lagi bayangannya di dinding, tapi sekarang ada sosok besar berwarna hitam yang merayap di lantai menuju dirinya. Dengan rasa takut, Bayu memberanikan diri untuk melawan. Bayu berkata, "Hei, siapa kamu? Pergi kamu dari sini." Lalu makhluk itu tertawa keras dan berkata, "Aku
adalah jin penghuni rumah ini. Aku adalah jin penghuni rumah ini. Tanpa rasa gentar, Bayu berdoa kepada Sang Pencipta untuk mengusir makhluk tersebut. Seketika dengan perlahan, makhluk tersebut hilang seperti debu yang terbawa angin. Demikianlah cerita drama horor kali ini. Hikmah dari cerita tersebut adalah jangan pernah sendirian diam di rumah yang sudah lama kosong. Rajinlah berdoa, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah setia mendengarkan cerita drama horor. Jangan lupa untuk klik subscribe and share. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita berikutnya.